tes analogi. Apa itu tes analogi? Berdasarkan KBBI, analogi memiliki 4 arti. Pertama, dapat diartikan sebagai persamaan atau kesesuaian antara dua kata benda atau hal-hal yang berbeda kias. Yang kedua, kesepadanan antara bentuk bahasa yang menjadi dasar terjadinya bentuk lain. Yang ketiga, sesuatu yang sama dalam bentuk, susunan, atau fungsi tetapi berlainan asal usulnya sehingga tidak ada hubungan kekerabatan. Yang keempat, kesamaan sebagai ciri antara dua benda atau hal yang dapat dipakai untuk dasar perbandingan. Nah, dari 4 kesimpulan ini atau dari 4 pengertian ini kita dapat simpulkan bahwa yang dimaksud dengan tes analogi adalah tes untuk mencari jawaban berupa kata baru yang memiliki hubungan serupa atau sama dengan kata dalam soal yang disajikan. Jadi kita akan mencari bentuk yang sama atau serupa. Nah, soal pertama kita akan coba kerjakan soal pertama. Ada kaki dan sepatu. Di sini kaki merupakan bagian dari tubuh dan sepatu merupakan benda yang melekat pada kaki. Maka kita harus mencari bentuk yang sama. Maka yang merupakan bagian tubuh dan melekat pada bagian tubuh tersebut itu adalah telinga, dan yang melekat pada telinga adalah anting. Berikut janji, bukti. Ketika seseorang berjanji, maka dia harus membuktikan janjinya tersebut. Nah, sama dengan pernyataan di bawah, ada ucapan, tindakan, maling, penjara, materi, soal, harta, kendaraan, tuan, dan Tuhan. Yang paling mendekati hubungan yang sama dengan bahasa yang sama merupakan ucapan harus dibuktikan dengan tindakan. Kalau maling tidak pernah dibuktikan dengan penjara, itu maling dihukum di dalam penjara. Materi itu sama artinya dengan soal. Kalau harta itu salah satunya kendaraan. Dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang berbeda. Maka yang paling memiliki kesamaan adalah ucapan harus dibuktikan dengan tindakan. Berikut sungai dan jembatan. Sungai merupakan sebuah tempat yang akan kita seberangi dengan menggunakan jembatan. Berarti jembatan merupakan alat untuk menyeberangi sungai. Nah, di sini atau sungai harus diseberangi dengan menggunakan jembatan. Maka yang paling mendekati itu adalah masalah itu harus diselesaikan dengan menggunakan jalan keluar atau harus dilewati dengan menggunakan jalan keluar. Berikut umum atau lazim. Nah, umum itu sesuatu yang sifatnya umum dan lazim itu yang biasa digunakan. Maka umum dan lazim merupakan sinonim. Nah, di sini kita juga harus mencari jawaban yang merupakan sinonim. Kurus gemuk merupakan antonim, langsing dan ramping merupakan sinonim. Lapar haus bukan, garam asin pun juga bukan, cinta dan tinta itu jauh berbeda. Maka jawaban untuk pertanyaan umum dan lazim adalah langsing dan ramping. Soal berikutnya, siswa belajar. Nah, di sini siswa tugasnya adalah belajar. Santri tugasnya garam, itu sudah salah. Ayah tugasnya ibu juga salah. Ilmuwan tugasnya meneliti, itu benar. Guru tugasnya murid. Karyawan tugasnya bayaran, itu juga salah. Yang sama adalah ilmuwan tugasnya adalah meneliti, agar sama dengan siswa tugasnya belajar. Oke. Berikutnya, soal berikutnya ada pilot dan pesawat. Pilot merupakan sebuah pekerjaan, maka kita cari dulu yang merupakan pekerjaan. Masinis pekerjaan, kusir pekerjaan, nelayan pekerjaan, motor salah, supir juga pekerjaan. Nah, pilot itu pekerjaannya adalah untuk mengendarai pesawat. Maka di sini kita pun harus mencari jawaban yang merupakan mengendarai. Nah, masinis, apakah masinis mengendarai kapal? Masinis itu mengendarai kereta. Kusir itu malah mengendarai kuda. Jadi yang paling tepat adalah yang E. Supir itu tugasnya mengendarai mobil. Oke. Pada beberapa soal, kadang kita memiliki 3 kata yang dianalogikan. Seperti soal berikut ini, ulat, kepompong, kupu-kupu. Ini merupakan proses
tumbuhan dari yang bentuk paling kecil menuju bentuk yang paling besar. Ingat, ini adalah pertumbuhan. Jika kalian tidak memahami pertumbuhan, silakan baca dulu pengertiannya dalam biologi. Nah, pertumbuhan itu merupakan perubahan fisik yang dialami seseorang. Maka di sini mana yang mengalami perubahan fisik? Yaitu adalah bayi yang menjadi anak-anak, kemudian anak-anak akan tumbuh menjadi remaja. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Berikutnya, burung terbang udara. Burung merupakan sebuah hewan. Terbang itu adalah kemampuan yang dimiliki burung, dan udara merupakan tempat atau lokasi burung akan terbang. Maka pertama, carilah dulu yang juga merupakan hewan. Di sini hanya ada ikan yang merupakan kemampuannya adalah berenang dan tempat berenangnya adalah air. Maka analoginya sudah sama. Maka jawabannya adalah yang E. Nah, berikut ada siswa, guru, sekolah. Siswa adalah seorang individu. Guru pun juga merupakan individu, dan sekolah. Nah, siswa itu akan diajarkan oleh guru, dan dua-duanya itu lokasinya di sekolah atau biasanya kita temukan di sekolah. Maka kalau pasien, siapa yang akan mengurusi pasien? Yang akan mengurusi pasien itu adalah dokter. Di mana diurusnya? Diurusnya di rumah sakit. Maka jawabannya adalah yang C. Siswa diurus oleh guru yang berada di sekolah. Pasien diurus oleh dokter yang berada di rumah sakit. Oke, jadi analogi merupakan hubungan antar dua kata atau tiga kata yang harus kalian cari dulu kata yang sepadan dan memiliki hubungan yang sama untuk menjawab soal tersebut. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga video ini dapat membantu.